Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai di mata kuliah teknologi penangkapan ikan. Saat ini saya ambil judul yaitu teknologi penangkapan ikan dengan menggunakan itu pukat, cincin atau biasa yang disebut dengan pursein. Nomor stambuk saya 072 2020 0033. Latar belakang teknologi penangkapan ikan yang saat ini sedang gencar dianjurkan oleh teknologi penangkapan ikan yang bertanggung jawab. Menurut CCRF, Code of Responsible Fisheries dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perikanan secara bertanggung jawab. Pedoman ini memberikan kelengkapan bagi upaya nasional dan internasional untuk menjamin pemanfaatan sumber daya laut yang lestari dan berkelanjutan. Adapun penggunaan dan penerapan teknologi penangkapan ikan yang bertanggung jawab merupakan suatu keharusan, sebab kegiatan penangkapan ikan yang tidak terkendali akan mengancam kelestarian sumber daya ikan yang dilindungi di sekitaran perairan, menurut Sumardi tahun 2014. Adapun pengertian dari pukat cincin atau pursein merupakan salah satu alat tangkap, yaitu jaring yang berbentuk persegi panjang berbentuk persegi panjang yang dilengkapi dengan tali kerut yang dilewatkan melalui cincin yang dikaitkan pada bagian bawah jaring, tali ris bawah, sehingga dengan menarik tali kerut bagian bawah, jaring dapat dikuncupkan dan jaring akan berbentuk seperti mangkok. Adapun sejarah perkembangan perikanan pukat cincin atau pursein di Indonesia, yaitu yang berasal dari Rhode Island tahun 1982 untuk menangkap ikan munheden, dipatenkan atas nama Barentvedel dari Bergen pada tanggal 12 Maret 1859, dan di Jepang pertama kali digunakan di tahun 1882 yang dibeli dari Amerika Serikat. Sedangkan sejarah perkembangan perikanan pukat cincin di Indonesia dikenal pada tahun 1967 di daerah Batang, Jawa Tengah, melalui bantuan dari Lembaga Penelitian Perikanan Laut atau disingkat LPPL. Pukat cincin atau pursein. Prinsip penangkapan ikan dengan menggunakan pukat cincin atau pursein yaitu dengan cara melingkari melingkari gerombolan ikan yang ada di sekitar di lautan atau di sekitar rumpun biasanya digunakan. Target spesies dari penangkapan ikan menggunakan pursein, yaitu alat tangkap pursein, yaitu ikan pelagis besar dan ikan pelagis kecil. Sumber daya ikan pelagis. Sumber daya ikan pelagis adalah ikan-ikan permukaan yang hidupnya sangat aktif di dekat permukaan laut. Menurut Direktorat Jenderal Perikanan, pengelolaan ikan pelagis berdasarkan ukuran menjadi dua jenis, yaitu ikan pelagis besar. Yang dimaksud dengan ikan pelagis besar yaitu yang ukuran panjangnya dari 100 cm sampai dengan 250 cm, yang disebut ukuran dewasa, misalnya tuna, cakalang, ikan tenggiri, ikan tongkol, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan ikan pelagis kecil yaitu ukuran panjangnya yang mencapai 5 cm sampai 50 cm atau ukuran dewasa. Misalnya ikan pelagis kecil yaitu ikan layang, ikan selar, ikan tembang, lemuru, dan kembung. Untuk penangkapan pukat cincin atau pursein,
Ini unit penangkapan pukat cincin atau pursen. Yang disediakan itu kapal, terus alat penangkapan ikan, jaring, pursen, pukat cincin. Terus ada nelayan yang melakukan kegiatan operasi menggunakan jaring pursen. Selanjutnya kapal pursen atau purseiner. Kapal yang secara khusus dirancang dan dibangun untuk digunakan penangkapan ikan dengan alat tangkap jenis pursen. Kapal yang khusus dioperasikan untuk penangkapan ikan jenis pelagis yang selalu bermigrasi dalam bentuk schooling fish seperti ikan layang, ikan selar, ikan tongkol, dan cakalang. Selanjutnya alat tangkap pukat cincin atau pursen, yaitu menurut Nomura dan Yamazaki pada tahun 1977 berbentuk dasar dan cara pengoperasian pursen dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pursen tipe Amerika dengan kapal tunggal, sedangkan pursen tipe Jepang dengan kapal tunggal, dan pursen tipe Jepang dengan kapal ganda. Ada 3, yaitu kapal tipe Amerika, tipe Jepang dengan kapal tunggal, dan tipe Jepang dengan kapal ganda. Berdasarkan waktu operasi, pursen dioperasikan biasanya di siang hari dan ada pula dioperasikan di malam hari. Jumlah kapal on board system dan ada pula two boat system. Ini menggunakan one boat system pengoperasian pursen. Dia menggunakan two boat system pada saat pengoperasian jaring pursen. Berikut gambar konstruksi pukat cincin atau pursen. Ada sayap, badan jaring, kantong, badan jaring, dan sayap berdasarkan ukuran masing-masing. Ini merupakan satu gambar contoh cara pengoperasian pukat pursen, yang dimana ada kapal, terus ada alat bantu rumpon tempat berkumpulnya ikan, terus ini jaring ini yang telah dioperasikan dengan cara melingkar. Bisa dilihat seperti berikut. Ini ada kapal, ada tempat perkumpulan ikan, rumpunnya bisa diperhatikan seperti di gambar, rumpun jalan ikan. Terus setelah ikan berkumpul, terus nelayan akan menebar jaring dengan cara cepat untuk mengelilingi gerombolan ikan untuk diperangkap agar masuk dalam perangkap, ditangkap melalui jaring pursen dalam perangkap pursen. Bisa dilihat seperti gambar. Ikan yang bergerombol di sekitaran kapal, lalu diturunkan jaring dengan cara melingkar, lalu pursen dipindahkan lalu ditarik. Dalam bentuk perangkat. Adapun faktor teknis keberhasilan operasi penangkapan. Ada 3 faktor teknis yang mempengaruhi keberhasilan operasi penangkapan pursen atau pukat cincin, yaitu kecepatan melingkari gerombolan ikan yang pertama, yang kedua kecepatan menarik tali cincin, yang ketiga kecepatan tenggelam tali pemberat jaring. Jadi ini tiga faktor
teknis yang mempengaruhi keberhasilan operasi penangkapan ikan menggunakan persen. Teknologi persen. Teknologi yang digunakan pada pukat cincin atau persen yaitu adapun teknologi atau alat bantu yang digunakan dalam mengoperasikan alat tangkap persen yaitu cahaya, lifting facing, menggunakan rumpon, alat hidroakustik seperti sonar, echo sounder, fish finder merupakan alat bantu bagaimana untuk mendeteksi jenis ikan ataupun kedalaman air. Adapun analisis keramahan lingkungan menggunakan pukat cincin atau persen di GTO. Yang pertama itu selektivitas mata jaring. Alat tangkap pukat cincin atau persen hanya ramah pada ikan selar dan ikan layang, namun tidak ramah pada ikan tongkol. Selanjutnya dari faktor penggunaan BBM. Penggunaan bahan bakar minyak BBM pada pukat cincin atau persen masih tergolong sedang. Dari sektor investasi, untuk investasi alat tangkap pukat cincin atau persen dibutuhkan kurang lebih hingga 150 juta hingga dapat dikategorikan ramah karena tergolong sedang dan terjangkau oleh nelayan. Lanjutan BSTEC, analisis keramahan lingkungan pukat cincin. BSTEC rendah atau jumlah diskar pada pukat cincin persen sangat rendah yaitu 1% hingga persen tergolong ramah, alat tangkap dengan ramah terhadap lingkungan. Hasil tangkapan segar. Sesuai dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil tangkapan dari alat tangkap persen masih tergolong segar. Selanjutnya tidak merusak habitat. Seperti tadi dijelaskan di cara pengoperasiannya dengan cara mengelilingi kumpulan ikan terus dengan menarik untuk ikan bisa terperangkap dalam lingkaran jaring persen. Jaring persen itu tidak merusak habitat. Dampak alat tangkap persen terhadap habitat dikategorikan ramah terhadap lingkungan karena alat tangkap persen tidak mengganggu habitat, khususnya habitat karang. Demikianlah penjelasan dari kami. Itulah bagaimana saya jelaskan tadi mengenai teknologi penangkapan ikan menggunakan pukat cincin dengan alat bantu rumpon, alat bantu penerangan cahaya, dan echo sounder. Demikian, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan ucapan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau ada kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.